Pada suatu malam di bulan September tahun 1998, Arsene Wenger duduk untuk menyaksikan beberapa pemain Arsenal yang mewakili Inggris dalam kualifikasi Euro 2000 melawan Swedia di Stockholm. David Seaman dan Tony Adams adalah pemain The Gunners yang menghiasi lapangan dengan kostum putih malam itu. Namun seorang pemain sayap muda yang tajam dan berkostum kuning sangat menarik perhatiannya. Pemain muda berbakat ini tampil impresif saat menghadapi banyak bintang top Premier Liga. Dan meskipun tidak melihatnya bermain secara langsung, penampilannya saat melawan Inggris sudah cukup bagi manajer asal Prancis untuk membuat kesepakatan dengan Halmstad untuk mendapatkan tanda tangan Carl Fredrik Ljungberg yang menarik dan tidak banyak diketahui. Di era sebelum Zlatan Ibrahimovic, harapan sepak bola Swedia bertumpu pada Freddy Ljungberg, dan negara Nordik ini menikmati lebih banyak kesuksesan di turnamen-turnamen besar di bawah kepemimpinan ajaib mantan gelandang Arsenal ini. Posisinya di belakang penyerang tengah dan gaya rambutnya mungkin telah berubah selama tahun-tahun di Highbury. Namun ia dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat yang pernah mengenakan kostum The Gunners di kompetisi Premier League. Setelah pertandingan persahabatan melawan Inggris pada tahun 1998, perjalanan Ljungberg bersama Halmstad, klub masa kecilnya, berakhir. Meskipun baru berusia 20 tahun, sang pemain muda telah meraih semua yang bisa diraih di negara asalnya. Sejak dipromosikan ke tim utama pada tahun 1995, Ljungberg memenangkan Allsvenskan dan Piala Swedia. Sebagai bagian dari kemenangan kompetisi pada tahun 1995, Halmstad berpartisipasi di Piala Winners pada musim berikutnya, dan Ljungberg yang berusia 18 tahun yang masih menggunakan nama Fredrik dapat merasakan pengalaman bermain di kompetisi Eropa melawan tim-tim papan atas di benua tersebut. Halmstad menjamu tim tangguh Parma yang memiliki pemain-pemain seperti Fabio Cannavaro, Hristo Stoichkov, dan Gian Franco Zola. Tim asal Swedia ini berhasil mengalahkan Parma dengan skor 3-0 di Gothenburg dengan Ljungberg yang bermain di lini tengah dan membuat penampilan yang luar biasa di salah satu panggung terbesar di Eropa. Tiga tahun kemudian, pemain muda asal Swedia ini menghiasi lapangan Premier League dengan seragam Arsenal. Debutnya terjadi saat menghadapi tim Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson yang sedang dalam perjalanan meraih treble bersejarah, dan dia tidak mengecewakan. Dengan The Gunners telah unggul 2 gol melalui Tony Adams dan Nicolas Anelka, Ljungberg menyambar bola muntah dari Stephen Hughes dan mencungkil bola melewati Peter Schmeichel yang datang. Dengan gol tersebut, ke gawang rival paling tangguh Arsenal, para pendukung Highbury yang hadir di stadion langsung menyambut pemain asal negara Nordik tersebut. Tidak lama setelah tiba di Inggris, para penggemar sepak bola memberinya julukan Freddy, dan julukan itu melekat. Gol ke gawang United itu juga menjadi gol terakhirnya pada musim itu, saat Arsenal terseok-seok di akhir musim dan finish di belakang setan merah di klasemen Premier League. Kedatangan Thierry Henry pada musim panas 1999 mengubah nasib Arsenal menjadi lebih baik, dan seluruh tim mendapat manfaat dari kecemerlangannya. Ljungberg menjadi roda penggerak vital dalam mesin The Gunners dan tampil secara reguler. Tampil di pertandingan-pertandingan besar dan mencetak gol melawan Manchester United selama 2 musim berturut-turut. Sayangnya usaha tersebut sia-sia karena 2 gol dari Roy Keane membuat pasukan The Reds bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan. Dia kembali mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan besar lainnya melawan Leeds, dan kali ini The Gunners keluar sebagai pemenang
dalam usaha mereka untuk meraih gelar juara. Sayangnya bagi mereka, mereka harus menghadapi salah satu tim terbaik yang pernah ada di Inggris dalam diri Manchester United asuhan Ferguson yang berhasil menjuarai liga meskipun sempat tertinggal 8 poin dari rival terbesar mereka. Di Liga Champions, Arsenal akan berhadapan dengan AIK, tim yang pernah dihadapi Ljungberg beberapa kali saat bermain di Swedia. AIK bertandang ke Highbury pada bulan September dan hanya membawa pulang kenangan indah tentang ekspor terbaik negaranya setelah Ljungberg menjadi bintang kemenangan Arsenal 3-1 dengan mencetak gol pembuka. Pada musim-musim berikutnya, sebuah kekuatan sepak bola Eropa mulai terbentuk di London Utara, dan keterampilan, tipu daya, dan kecerdasan sepak bola Ljungberg memberikan kontribusi yang lebih besar daripada yang dapat dibayangkan Arsene Wenger beberapa tahun sebelumnya ketika menontonnya di TV. Ini adalah masa ketika cita rasa Prancis di Arsenal mulai diperkenalkan oleh manajer mereka yang hebat dengan Robert Pires, Sylvain Wiltord, dan Patrick Vieira yang mengikuti kehebatan Henry. Ljungberg menambahkan tekad baja, gerakan brilian, dan ketenangan pada ekspresi Prancis, keseimbangan yang membuat Arsenal menjadi mesin yang melahap trofi dan menyeluruh. Dua gol di menit-menit akhir dari Michael Owen menggagalkan Ljungberg menjadi pahlawan Piala FA setelah pemain asal Swedia ini membuka skor di final di Millennium Stadium, Cardiff tahun 2001. Sang gelandang serang dengan rambut mohak merah mengitari Sander Westerveld di gawang Liverpool sebelum memasukkan bola ke gawang yang kosong. Setahun kemudian, Ljungberg kembali melakukan hal yang sama, namun kali ini ia berhasil meraih medali. Dengan pertandingan mendekati 10 menit terakhir, Ljungberg melihat celah di antara lini pertahanan Chelsea. Dia meninggalkan John Terry di belakangnya saat dia mendekati gawang, dan saat sampai di tepi kotak penalti, dia secara sensasional mengangkat bola melewati Carlo Cudicini dan masuk ke sisi jauh gawang untuk membuat Lee Dixon yang melakukan pemanasan di belakang gawang dan seluruh pemain Arsenal lainnya menjadi takjub. Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson dibantai di musim berikutnya saat Arsenal melenggang ke gelar Liga Perdana mereka dalam 4 tahun terakhir. Sebuah pertandingan kandang melawan The Red Devils hampir menjamin gol dari Ljungberg, dan pemain asal Swedia tersebut mengulangi hal tersebut sekali lagi. Dengan kedua tim yang kembali muncul sebagai penantang gelar juara, mereka kembali bertanding di Highbury dengan Paul Scholes membawa tim tamu unggul. Tepat setelah babak pertama berakhir, Pires menerobos masuk dari sisi kiri dan menemukan Ljungberg yang bebas di sisi kanan. Dengan sentuhan pertamanya, ia dengan hati-hati mencungkil bola melewati Fabian Barthez yang putus asa. Gol itu membantu Arsenal meraih kemenangan 3-1 dan mengukuhkan diri sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris. Kemenangan di Goodison Park pada awal Februari berkat gol Wiltord menandai dimulainya 13 kemenangan beruntun untuk menangkis ancaman dari Liverpool. Dengan pertandingan yang semakin dekat, The Gunners menang atas West Ham dan Bolton dengan Ljungberg mencetak gol di kedua pertandingan. Hasilnya, mereka bertandang ke Old Trafford dengan peluang untuk merebut gelar. Wiltord dibantu oleh Ljungberg yang berpengaruh mencetak gol penentu di hari itu, membawa gelar dari Manchester ke London. Ljungberg mengakhiri musim dengan 12 gol di Liga, dan berkat penampilannya yang luar biasa dan menarik perhatian, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier musim itu. Musim panas itu, Piala Dunia pertama Ljungberg berakhir dengan kekecewaan. Pada minggu-minggu menjelang turnamen di Korea dan Jepang, Ljungberg harus dipisahkan dari rekan setimnya di Swedia, Olof Mellberg, setelah emosi memuncak dalam sesi latihan terbuka.
Meskipun ada perpecahan yang jelas dalam skuad, tim Swedia yang berbakat masih berhasil memuncaki grup neraka mereka, mengungguli Inggris dan Argentina. Menderita cedera pinggul, Ljungberg hanya berhasil memainkan 2 pertandingan grup dan absen dalam kekalahan 16 besar dari Senegal. 4 tahun kemudian, dengan Swedia yang didorong oleh kehadiran Zlatan Ibrahimovic, Ljungberg menorehkan prestasinya di Piala Dunia. Golnya melawan Paraguay di babak penyisihan grup membantu negaranya lolos, finish di belakang Inggris di posisi kedua, dan mencapai 16 besar di turnamen berturut-turut. Dengan Ljungberg yang memberi umpan kepada duet penyerang brilian Ibrahimovic dan Henrik Larsson, Swedia terbukti sulit dikalahkan. Tuan rumah Jerman akhirnya memadamkan api semangat mereka di babak sistem gugur berkat 2 gol Lukas Podolski yang terbukti terlalu kuat dan terorganisir untuk ditembus oleh serangan berbakat Swedia. Di luar sepak bola internasional, Manchester United berhasil merebut kembali gelar Liga Premier dari tangan dingin mereka, tetapi mereka tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hal gol, Ljungberg tidak begitu berpengaruh seperti saat ia meraih gelar sebelumnya di Arsenal, tetapi dalam hal kontribusi terhadap gaya permainan tim, ia tetap penting seperti sebelumnya. Dalam salah satu pencapaiannya paling mengesankan dalam sepak bola Inggris, Arsenal menjalani 1 musim penuh tanpa terkalahkan, dijuluki sebagai The Invisible. Wenger telah membangun mesin pemenang yang sama elegan dan efisiennya dalam menyerang serta kejam di lini belakang. Ljungberg sering ditempatkan di sayap kanan, tetapi juga bisa bermain di tengah atau sebagai penyerang kedua. Keserbagunaannya terbukti menjadi salah satu aset terbesarnya. Pada musim itu, si mohak muda yang suka pamer itu telah pergi, mencerminkan permainannya yang sekarang kurang dinamis tetapi tidak kalah cerdas. Lebih banyak trofi datang pada musim berikutnya dalam bentuk kemenangan Piala FA lainnya, dengan Manchester United tunduk kepada Arsenal di Cardiff setelah adu penalti yang menentukan final yang menegangkan. Ljungberg tentu saja mengeksekusi tendangan penaltinya. Meskipun banyak keberhasilan domestik di bawah Wenger, masih ada yang kurang dari lemari trofi Arsenal, yaitu Liga Champions. Ljungberg hanya bermain dalam 5 dari 13 pertandingan selama perjalanan The Gunners di final Liga Champions pada tahun 2006 karena musim yang dilanda cedera. Tim secara efisien menyingkirkan Real Madrid, Juventus, dan Villarreal di babak sistem gugur, hanya mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan dan tidak kebobolan 1 gol pun. Pasukan Wenger tampak berwibawa dan terpacu oleh pemulihan Ljungberg dan masuknya dia ke dalam 11 pemain inti untuk final di Paris melawan tim Barcelona yang sedang diambang sesuatu yang istimewa. Pemain Swedia itu berbaris bersama Henry Pires, Alexander Hleb, dan Cesc Fabregas yang berusia 19 tahun di lini serang dan melawan pemain seperti Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco, dan Charles Puyol di jajaran Barcelona. Setelah mengalami kemunduran awal akibat dikeluarkannya Jens Lehmann, Sol Campbell menyundul bola melewati Victor Valdes dan membawa Arsenal unggul. The Gunners kembali hampir mencetak gol setelah turun minum ketika Ljungberg melepaskan tembakan keras ke gawang dari sudut sempit, tetapi tendangannya ditepis oleh sarung tangan Valdes dan skor tetap 1-0. Namun 2 gol cepat dari klub Katalan, pertama dari Eto'o dan kemudian dari Giuliano Belletti, menghancurkan hati Arsenal saat impian mereka untuk meraih gelar Liga Champions pertama hancur. Mereka hanya berjarak 12 menit dari kemenangan, tetapi harus puas dengan medali runner-up dalam akhir yang jauh dari kata romantis di kota cinta. Pertandingan itu juga menandai dimulainya akhir bagi Ljungberg di klub tempat ia menjadi favorit penggemar. Setelah meninggalkan Arsenal pada tahun 2007, Ljungberg menjadi semacam pemain magang, bermain di West Ham dan Major League Soccer sebelum pindah ke J-League dan Indian Super League, sebelum beralih ke karir di sisi lain lapangan.